Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 2032193. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan masing-masing model perubahan, proses, struktur, dan pendekatan. Baiklah, di sini ada dengan sub pertama yakni proses perubahan. Model linear adalah proses perubahan. Dalam model ini sering berlangsung secara berurutan dan berdasarkan langkah-langkah terdefinisi dengan jelas. Ini cenderung memiliki sedikit fleksibilitas dalam menangani perubahan yang tidak terduga. Selanjutnya ada model siklik. Model ini melibatkan siklus perubahan yang berulang. Ini lebih cocok untuk situasi di mana perubahan terjadi secara berkala atau berulang. Selanjutnya ada model hierarki. Struktur perubahan ini cenderung memiliki tingkat hierarki yang jelas, dengan perubahan yang terorganisir dalam lapisan atau tingkat yang berbeda. Ini memungkinkan pengendalian yang lebih kuat, tetapi kadang-kadang bisa memperlambat respons terhadap perubahan yang cepat. Selanjutnya model jaringan. Model ini lebih terdesentralisasi dan mengedepankan hubungan yang lebih horizontal. Ini bisa memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan, tetapi mungkin memerlukan koordinasi yang lebih kuat. Yang terakhir ada model instrumental, yakni pendekatan ini mencakup perubahan bertahap dan evolusi yang lambat dari status QUO. Ini cocok untuk situasi di mana stabilitas relatif penting. Model transformasional. Pendekatan ini mengedepankan perubahan dramatis atau transformasi yang cepat. Ini cocok untuk situasi di mana transformasi mendalam diperlukan. Baiklah, di sini kita beralih dengan model perubahan menurut Kurt Lewin. Kurt Lewin dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam bidang psikologi sosial dan manajemen perubahan. Ia mengembangkan teori perubahan yang terkenal dengan model perubahan 3 tahap, yang dikenal sebagai model perubahan Lewin. Berikut adalah penjelasan singkat tentang model perubahan Kurt Lewin. Tahap pertama ada unfreeze atau menghangatkan. Tahap ini berfokus pada mempersiapkan individu atau organisasi untuk menerima perubahan dengan membekukan atau menghangatkan status QUO yang ada. Ini melibatkan kesadaran tentang kebutuhan untuk perubahan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan dengan memahami dampak status QUO. Tahap kedua ada change atau perubahan. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan perubahan itu sendiri. Setelah menghangatkan, langkah-langkah konkret diambil untuk memperkenalkan dan menerapkan perubahan yang diinginkan. Dalam tahap ini, terjadi proses transformasi dari situasi sebelum perubahan ke situasi baru. Tahap ketiga ada refresh atau mempadatkan. Tahap terakhir adalah tentang memastikan bahwa perubahan yang telah diterapkan menjadi bagian yang tetap dan diterima dalam budaya organisasi. Ini melibatkan memadatkan perubahan ke dalam rutinitas, norma, dan nilai-nilai organisasi sehingga perubahan tidak dianggap sebagai situasi sementara. Model perubahan Lewin menggarisbawahi pentingnya mengelola resistensi terhadap perubahan dan menganggap perubahan sebagai proses yang berkelanjutan. Meskipun model ini telah menjadi dasar untuk banyak pendekatan manajemen perubahan, perlu dicatat bahwa pendekatan terhadap perubahan telah berkembang sejak saat itu, dan model-model lain telah muncul dengan penekanan pada aspek-aspek seperti komunikasi, keterlibatan karyawan, dan adaptabilitas yang lebih besar. Selanjutnya yang terakhir ada teori Taigi. Menurut Taigi, model perubahan pada suatu perusahaan merupakan model perubahan sistem yang lebih menekankan pada agent of change. Agent of change atau yang disebut fasilitator dalam mengelola perubahan, sedangkan dalam tahap implementasi, model perubahan ini menekankan pentingnya transition
manajemen. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai perbandingan masing-masing model perubahan, proses, struktur, dan pendekatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.